Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 12 SMK Kartika 51 Balikpapan. Kembali kita lanjutkan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kini kita menginjak bab yang ketiga tentang berpikir kritis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita upayakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, sebelum saya mempresentasikan bab yang ketiga tentang berpikir kritis ini, perlu Bapak ingatkan kepada kalian, bagi yang belum mengerjakan tugas tentang membaca surat Al-Qari'ah dan satu lagi surat Az-Zalzalah, jadi satu surat saja, maka dapat dipastikan nilai keterampilan kalian kosong. Pasti kosong, karena Bapak tidak mungkin menilai yang ngarang-ngarang. Bagi yang sudah, saya sampaikan terima kasih. Dan di pertengahan bulan depan, bulan Oktober, kira-kira tanggal 12, ada pembagian rapot tengah semester. Jadi, kalau kalian belum mengerjakan tugas itu, pastilah itu nilai keterampilanmu belum ada. Untuk itu saya berharap kepada kalian, janganlah malas. Apa sih susahnya membaca surat gitu aja? Ya, tidak berat itu, tidak berat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan satu lagi ya, rapot tengah semester itu dibagi kalau kalian sudah membayar SPP lunas sampai dengan bulan Oktober. Baik, silahkan diikuti presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai presentasi tentang berpikir kritis. Dalam hal ini adalah bab yang ketiga yang kita pelajari di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. What is critical thinking? Nah, itu apakah berpikir kritis itu? Definisinya adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Jadi pemikiran berpikir kritis itu mengerahkan segala kemampuan daya pikirnya ya, yang independen, tidak tendensius, tidak ada maksud apa-apa kecuali hanya untuk kemaslahatan umat. Itu. Kemudian sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Jadi semua firman Allah kita amalkan, kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasarnya adalah Al-Quranul Karim surah Ali Imran, surat nomor 3 ayat 190 dan 191. Nanti berikutnya akan saya jelaskan asbabun nuzulnya. Ayat itu, asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kemudian dari sisi bacaannya itu tajwidnya. Kemudian isi kandungannya di ayat tersebut. Kemudian penerapan perilaku berdasarkan surah Ali Imran yang tersebut di atas tadi. Baik,
Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Terjemahannya yang di 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, sekarang terjemahannya kita simak ya sama-sama. Inna, sesungguhnya, fi, dalam, khalqis samawat, penciptaan, khalqi dulu ya, khalqi penciptaan, as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi, waqtilafil laili, dan pergantian, waqtila dulu ya, waqtilafi, dan pergantian, al-laili, malam, wan nahari, dan siang. La ayatin, terdapat tanda-tanda, liulil albab, bagi orang yang berakal. Alladzina, orang-orang, yadhkuruna, mengingat Allah, pada Allah, qiyaman, sambil duduk, wa qu'udan, dan qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan, dan duduk. Kita lanjutkan. Wa'ala, dan dalam keadaan junubihim, mereka berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah Engkau ciptakan, hadza, batila, ya, ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina, lindungilah kami, adzaban nar, dari azab neraka. Itu dari terjemahannya. Kemudian dari sisi tajwidnya, ini banyak sekali, kalau mau dijelaskan di sini agak sulit ya, memang harus ada pembahasan khusus ini tentang tajwid ini. Dan biasa di dalam ujian akhir belajar di SMK, ya, ujian akhir itu pasti muncul itu soal-soal tentang tajwid. Kita lanjut tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul, atau saya bilang di atas tadi, adalah sebab-sebab turunnya ayat. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab oleh orang Yahudi itu, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Nah, ini termasuk mukjizat ya. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu dengan tongkatnya bisa berubah menjadi ular,
dengan tongkatnya bisa membelah Laut Merah, dan tongkat serta tangannya itu bersinar, punya Nabi Musa itu. Nah, itu namanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu mendatangi orang Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Nabi Isa? Nah, orang Nasrani menjawab, oh, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan mata buta yang sejak lahir. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit sopak. Penyakit sopak itu seperti seperti anggur yang ada di kulit itu. Itu ngeri. Tapi dengan usapan Nabi Isa itu bisa sembuh, atau kusta ya, penyakit kusta. Kemudian yang lebih hebat lagi, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan saja baru saja mati, bukan, yang sudah lama puluhan tahun sudah dikubur, bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang kafir Quraisy itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan Allah tidak mengabulkan bukit Sofa itu menjadi emas. Tapi malah jawaban dari Allah itu adalah Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191 seperti yang ditera di atas. Dalam hal ini ya, sahabat Umar radhiyallahu an berkata kepada orang-orang kafir Quraisy itu, wahai orang-orang Quraisy, mudah saja bukit Sofa itu dijadikan emas oleh Tuhannya Muhammad. Kamu minta apa saja, kalau Tuhannya Muhammad ini mengabulkan, bersedia, maka mudah. Tetapi masalahnya, kalau itu dikabulkan, apakah kamu akan beriman? Belum tentu. Sudah terbukti. Di zaman Nabi Musa itu punya tongkat jadi ular, bisa membelah laut. Ada yang beriman? Ada, sedikit. Banyak yang tidak beriman. Termasuk juga Nabi Isa. Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Apakah orang-orang beriman? Banyak yang tidak beriman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu minta untuk menjadikan bukit Sofa itu menjadi emas, Allah tidak berkenan. Yaitu permasalahannya. Kalaupun iya, belum tentu kamu beriman. Dan itu mudah bagi Allah untuk menjadikan bukit Sofa itu menjadi emas. Bahkan lebih dari itu. Nah, itulah kalian harus bisa memahami ya, bahwa Nabi Muhammad itu mukjizatnya adalah Al-Quran. Ya. Bersifat akal, bersifat pemikiran, bukan bersifat fisik indrawi seperti nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu mukjizatnya fisik, tapi kalau Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, yaitu berupa tantangan akal pikiran. Baik, kita lanjutkan. Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang, matahari, bulan, dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang, dan sebagainya. Pikirkan itu aja. Tidak usah bukit Sofa jadi emas. Bagaimana langit itu diciptakan tanpa tiang. Bagaimana bumi itu bisa berputar secara teratur, tidak pernah tabrakan dengan matahari, dengan bintang. Bagaimana laut itu selalu airnya begitu, ya, menjadi kehidupan binatang-binatang laut. Kemudian gunung yang menjulang, pohon sampai buah. Bagaimana timbul buah yang tadinya enggak ada? Pikirkan itu sudah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
inilah dasarnya tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada amat manusia termasuk kalian, termasuk saya, agar menggunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah makanya letak berpikir kritis bagi kita. Gitu. Ya. Perintahnya seperti itu. Pikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu banyak sekali itu. Ya. Makanya muncullah di era setelah Islam muncul, itu banyak tokoh-tokoh ilmuwan dari umat Islam. Baik, saya kira ini yang menjadi presentasi dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari saya di bab berpikir kritis bagian awal ya, bagian yang pertama. Dapat saya simpulkan bahwa berpikir kritis itu kewajiban bagi setiap umat Islam. Kita diperintahkan oleh Allah berdasarkan surat yang saya bacakan tadi, di ayat-ayat tadi, bahwa kita wajib untuk berpikir kritis, yaitu berpikir tentang ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan memikirkan zatnya Allah, tapi pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Maka kalau kita mau atau bersedia berpikir kritis, maka ilmu kita ini akan digunakan oleh orang lain dan kita akan mendapatkan pahala atau manfaat di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan berarti yang paling kaya, yang paling cakep, yang paling megah rumahnya, paling mewah mobilnya, bukan. Yang terbaik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Nah, dengan berpikir kritis ini, kalau kalian menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, tentulah itu luar biasa. Di akhirat akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat mewah lah, sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian closing atau penutup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.